ألف صلوا ألف صلوا ألف صلوا على النبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah setia channel Tazkirul Qulub yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini ingin saya paparkan satu kalimat zikir yang sangat singkat, terdiri dari 3 asma Allah. Barang siapa yang suka membaca akan zikir ini, istimewanya selesai salat fardu atau hanya selesai salat isya, dan waktu yang sangat-sangat istimewa selesai salat sunat tahajud, niscaya akan terbuka baginya pintu rezeki, pintu kekayaan. Akan sirna kesialan-kesialan di dalam hidupnya. Sekiranya rezeki ditutup oleh ahli zalim dengan kekuatan sihir mereka, niscaya sihir tersebut akan sirna biiznillahi ta'ala dengan keagungan daripada asma ini. Simaklah sampai sempurna, insyaAllah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Di dalam kitab hikmah, salah satu penyebab lambatnya datang rezeki, penyebab terhalangnya rezeki adalah akibat daripada pengaruh kejahatan ahli sihir, ahli ilmu hitam. Ilmu sihir itu nyata adanya, sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, dan bahkan hingga sekarang pun ilmu sihir ada di mana-mana yang digunakan oleh orang-orang jahat, ahli-ahli zalim. Sihir sendiri ada berbagai macam jenisnya. Sebahagian ada yang kita sebutkan dengan guna-guna, santet, ada yang kita sebutkan dengan teluh, tenung, gendam dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah disihir oleh seorang Yahudi yang namanya yaitu Lubaid bin Asam, hingga beliau jatuh sakit. Akibat kejadian tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Falaq. Sihir adalah suatu ilmu hitam yang dikirimkan oleh ahli zalim untuk mengelabui atau mencelakai orang lain, dan akan menimbulkan dampak yang beraneka ragam, seperti sakit, sial, selalu ribut di dalam rumah tangga, rezeki seret, rezeki tertutup, yang mana usaha banyak pelanggan namun tiba-tiba jadi sepi. Dan bahkan dampak dari sihir bisa berakibatkan dibenci oleh semua orang. Orang melihat kita tidak senang, ada aura gelap di wajah kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi minha. Kita semua berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan ahli sihir. Sangat banyak yang merasakan terhalangnya rezeki, hidup selalu di dalam kesialan. Apapun yang ingin digeluti usaha untuk mendapatkan rezeki, usaha tersebut akan buntu di tengah jalan. Banyak orang yang tiada menyadari salah satu asbab adalah akibat pengaruh dari kejahatan ahli sihir. Oleh para ulama-ulama, banyak zikir ataupun amalan untuk menghancurkan kesialan tersebut, untuk menghancurkan kekuatan sihir tersebut, sehingga datang rezeki dari segala arah, terbukanya pintu kekayaan. Salah satunya zikir yang sangat mudah diamalkan, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Syamsul Ma'arif Kubara, kitab yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah Al-Imam Asy-Syahir Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullahu ta'ala. Muallif menyebutkan yang artinya, barang siapa yang berzikir dengan asma Allah ini, maka Allah akan memberinya rezeki yang banyak tanpa susah payah sedikit pun, dan tidak pernah tersentuh kefakiran, dan selalu mendapatkan kegembiraan dengan cara yang paling mudah dan ringan. Sekiranya ada penghalang untuk datangnya rezeki, kesialan, niscaya penghalang tersebut
kesialan tersebut akan runtuh, akan sirna dengan bermuladhamah, membaca akan zikir ini. Selanjutnya muallif menyebutkan, adapun asma Allah yang sangat agung ini, barang siapa yang melazimkan selesai salat fardu atau di waktu-waktu yang lain, maka Allah akan memberinya rezeki yang banyak tanpa susah payah. Sekiranya digabung akan 3 asma ini, niscaya akan mendapatkan keajaiban yang luar biasa. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya 3 asma Allah ini adalah asma-asma yang agung. Bila mana orang yang lambat rezekinya, atau hidup di dalam kesialan, atau hidup di dalam keadaan fakir, miskin, selalu di dalam kesusahan, hendaklah berzikir dengan asma-asma ini, maka Allah memudahkan baginya rezeki banyak tanpa terasa. Dan bahkan berkata seorang ulama besar, gelarannya Syamsul Ulama, yaitu mataharinya ulama. Beliau bernama Abu Abdillah Al-Kufi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan, orang yang berzikir dengan 3 asma ini akan mendapatkan kelebihan di dalam segala hal, dan Allah akan memperluaskan, memperbanyak kenikmatan zahiriyah dan kenikmatan batiniyah. Kenikmatan lahir yaitu berupa harta dan kesehatan, kenikmatan batin yaitu berupa ketenangan serta ilmu yang luas. Dan juga orang yang melazimkan membacakan zikir ini diberi keberkahan yang tiada tara, ilmu yang banyak, rezeki yang berlimpah di atas kebutuhan yang tidak dapat terbayangkan oleh benak siapapun. Wa qala al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni radhiyallahu an, muallif melanjutkan, tidak ada seorang pun yang melazimkan akan asma ini kecuali Allah memberikan kepadanya keluasan rezeki dan ilmu yang tidak dapat terbayangkan oleh benak siapapun, saking luasnya dan banyaknya. Dan orang itu yang melazimkan akan zikir ini tidak tahu dari mana Allah memberinya dan bagaimana Allah mencurahkan rezeki untuknya. Kelebihan, berbagai macam kelebihan yang telah dipaparkan oleh muallif, yaitu Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni radhiyallahu an, baru tergapai yaitu dengan adanya istiqamah. Boleh diamalkan selesai salat fardu dengan bilangan 100 kali atau semampu kita. Dan istimewanya selesai salat Isya, dan waktu yang terlebih istimewa yaitu selesai salat sunat tahajud dengan bilangan yang banyak, 100 kali, 300 kali hingga 1000 kali. Dengan adanya istiqamah, bersungguh-sungguh serta yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan kelebihannya. Maknanya ketika kita sanggup melazimkan berzikir akan asma ini, kita yakin seyakin-yakinnya Allah akan memberi kekayaan kepada kita. Allah akan memberi nikmat lahiriah maupun nikmat batiniyah yang sangat banyak kepada kita, serta selalu adanya terjazam di dalam hati kita, yaitu pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang dimaksud terdiri dari 3 asma. Asma yang pertama Al-Karim, artinya zat yang maha mulia. Asma yang kedua Al-Wahhab, artinya zat yang maha memberi. Asma yang ketiga Zat Tauli, artinya zat yang mempunyai nikmat yang luas. Baiknya ketika kita zikirkan, kita awali dengan ya nida di belakangnya, hingga jadi ketika kita mewiridkan, menzikirkannya, ya Karim, ya Wahhab, ya Zat Taul, ya Karim, ya Wahhab, ya Zat Taul, ya Karim, ya Wahhab, ya Zat Taul, ya Karimu, ya Wahhabu, ya Zat Tauli. Kita zikirkan, kita wakaf di huruf akhir di setiap asma, ya Karim, ya Wahhab, ya Zat Taul. Istiqamah di setiap hari dan setiap malam, insyaallah di dalam masa yang sedikit, masa yang singkat, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu kebaikan bagi kita semua.
baik itu kebaikan lahiriah maupun kebaikan batiniyah. Amin, Allahumma amin. Hanya sekian, moga berfaedah untuk semua sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.